Jadi gampangnya Rasulullah masuk masjid, ada majelis zikir, ada majelis ilmu. Dua-duanya baik kata Rasul. Cuma yang ini lebih afdal, Rasul gabung ke situ. Hadis ini menggambarkan bahwa majelis zikir dan majelis ilmu adalah dua majelis yang paling mulia dari sekian majelis-majelis yang lain. Tiga rangkaian ini yaitu hakikat, yaitu apa? Memandang batiniah dari setiap perkara. Di balik itu ada apa? Sebab mata kita, mata zahir kita, akal pikiran kita hanya bisa menjangkau yang nampak-nampak saja. Contoh, tentang majelis zikir dalam sebuah hadis dikatakan idza marartum bi riyadil jannati farta'u qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah qala hilaku dzikri atau kama qala Rasulullah. Kata Kanjeng Nabi, kalau kamu lewat ketemu taman surga, mampir, ya bahasanya gitu. Sahabat bertanya, wa mariyadul jannati ya Rasulullah, apa itu taman surga ya Rasul? Beliau menjawab, hilaku dzikri, halakoh dzikir. Pertama, majelis taman surga adalah diartikan majelis zikir. Dalam tafsir lainnya, artinya dalam penjelasan hadis itu, ya baru sedikit yang saya dapati, saya mendapati di sebuah kitab Kifayatul Akhyar, bahwa Imam Atha mengatakan ai majlisul halal wal haram. Yang dimaksud majelis zikir adalah majlisul halal wal haram, majelis yang di situ diterangkan ilmu, majelis yang di situ diterangkan ilmu, pengetahuan, pemahaman tentang hal-hal yang boleh, yang tidak. Ya gampangnya mah majelis taklim, majelis ilmu. Walhasil majelis zikir dan majelis ilmu itulah taman surga, seperti yang disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh oleh Anas, ya kami dapati dalam kitab Kifayatul Adqiya, bahwa diriwayatkan, kata beliau, anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjidi fara'a majlisaini. Rasulullah, Pak, Bu, pernah masuk ke masjid. Masuk ke masjid, fara'a majlisaini. Kemudian Rasulullah melihat ada dua majlis. Ada dua kumpulan. Ya. Dua halakoh. Ahaduhuma yadhkurullaha ta'ala fihi. Halakoh pertama halakoh zikir, ya. Wal akharu yata'allamuna fihil fiqha. Halakoh yang lain lagi belajar ilmu fikih, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, kullu majlisaini alal khair. Setiap dari dua majelis ini ada dalam kebaikan. Gampangnya mah dua-duanya baik. Majelis zikir, majelis ta'lim, majelis ilmu seperti pada saat ini. Wa ahaduhuma afdalu minal akhar. Salah satunya lebih utama dari yang lainnya. Jadi dua-duanya baik, nah salah satunya lebih utama. Amma haula'i fayad'unallaha ya yarghabuna ilaihi fa in syaa'a atahum wa in syaa'a mana'ahum. Adapun mereka yang ini nih, Rasulullah menunjuk majelis zikir, mereka sedang berdoa kepada Allah, ya, zikir-zikir, ya, doa-doa dipanjatkan, ya, dan mereka senang. Kalau Allah kehendaki, Allah akan memberi mereka, dan jika Allah menghendaki, ya tidak diberi. Amma haula'i fayata'allamuna wa yu'allimuna al-jahila. Adapun yang ini, nunjuk ke satunya lagi, majelis ilmu. Mereka menuntut ilmu, mereka mengajarkan orang-orang yang tidak tahu. Wa innama bu'ithtu mu'alliman.
hanya saja aku diutus tuh memang ngajarin orang yang tidak tahu, memberikan pengetahuan, memberikan ajaran. Fahaulai afdalu, mereka lah yang lebih utama. Jadi majelis dzikir ya sudah luar biasa. Ternyata majelis ilmu punya kelebihan tersendiri. Maka tadi awal kami sampaikan, satu hal dari sekian banyak yang saya syukuri menjadi ikhwan thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah adalah adanya khidmah ilmiah di setiap kegiatan majelis dzikirnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Tsumma jalasa ma'hum, kemudian Rasulullah ikut gabung di majelis ilmu. Jadi gampangnya Rasulullah masuk masjid, ada majelis dzikir, ada majelis ilmu. Dua-duanya baik kata Rasul. Cuma yang ini lebih afdal, Rasul gabung ke situ. Hadis ini menggambarkan bahwa majelis dzikir dan majelis ilmu adalah dua majelis yang paling mulia dari sekian majelis-majelis yang lain. Kemudian dari Anas bin Malik bahwa Nabi juga bersabda, inna baban minal ilmi yata'allamu rajulu khairun lahu min an law kana lahu abu kubaishin dhahaban fayunfiqu fi sabilillahi ta'ala. Atau kama qala Rasulullah. Sesungguhnya satu bab ilmu yang dipelajari seseorang itu lebih baik untuknya, lebih bernilai untuknya dibandingkan dia punya emas sebesar gunung Abu Qubais kemudian dia infakkan fisabilillah. Gampangnya apa? Orang berinfak dengan emas sebesar gunung itu sudah luar biasa pahalanya. Tapi ternyata ada yang jauh lebih baik dari itu, lebih bernilai, yaitu apa? Baban minal ilmi yata'allamu rajul, satu bab dari ilmu yang dipelajari oleh seseorang. Lagi-lagi ini yang menjadi dasar bahwa ya setidaknya menurut kami ya yang fakir ilmu ini, setidaknya ini menjadi dasar, salah satu dasar dari sekian banyak dasar bahwa di majelis dzikirnya TKN ada yang namanya khidmah ilmiah. Nah seperti itu. Hadirin jamaah, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian yang saya hormati, tidak banyak yang akan kami sampaikan karena sejujurnya sama-sama sedang belajar apa itu yang namanya Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Maka yang kami sampaikan hanyalah ilmunya para ulama yang pada kesempatan malam hari ini kami mengambil dari kitab tasawuf Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya. Satu bait. Jadi kitab Kifayatul Atqiya itu atau kitab Hidayatul Atqiya, kitab yang berbentuk syair-syair ya. Lirik syair ya, kalau bahasa anak pesantren itu nazam atau bait-bait. Dalam kitab Hidayatul Adqiya dikatakan inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha mamuthila. Saya dapati itu ketika nimba ilmu di pondok pesantren Darul Rahman Az-Zainiyah asuhan Al-Maghfurlah Allah yarham Kiai Haji Zainal Abidin Bazul Ashab Ajengan Jejen, ya Allah ya. Jadi seperti itu cara bacanya ya, kurang lebih nadanya. Inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma muthila. Sesungguhnya inna tariqa, nah ini Pak, saya dulu ngaji di Sukabumi ya, di Nagrog. Itu kan memang daerah Pasundan ya Pak, daerah Sunda. Tapi yang saya heran ketika kami ngaji mengartikan kitab itu kok pakai bahasa Jawa ya. Inna tariqa satuhune dalan kanggo tumeka maring Allah iku syari'atun syariat wa tariqatun lan tariqah wa haqiqatun lan hakikat. Fasma mongko rungokno sapa sira laha maring syariat ila akhirih
ma ing barang mutila kang den contohaken apa ma. Dalam penjelasannya bahwa Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, hidup ini adalah perjalanan. Ya, makanya kata Ebit, perjalanan ini terasa sangat menyedihkan, gitu ya. Hidup ini perjalanan. Nah, mulai dulu perjalanan kita alam ruh ke alam rahim, terus sekarang sedang kita alami alam dunia. Habis ini selesai enggak Pak? Enggak. Alam selanjutnya alam barzakh, alam kubur, penantian datangnya kiamat. Kemudian nanti perjalanan terakhir adalah alam akhirat, yaumul akhir, hari terakhir. Kenapa disebut hari terakhir? Karena setelah itu nggak ada hari lagi. Kalau sekarang hari Kamis, besok hari, habis Jumat, Sabtu, habis Sabtu, Minggu dan seterusnya. Kalau di akhirat udah nggak ada ntar, karena yang jual kalender juga udah nggak ada, percetakan udah nggak ada. Yaumul akhir ya, hari terakhir udah. Nah, perjalanan itu adalah dalam rangka mencari ridho Allah. Iya, bahwa kita semua akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada Allah kita akan kembali. Semuanya memang akan kembali. Cuma pertanyaannya, kita kembali dalam keadaan diridhoi oleh sang pemilik kita atau enggak? Semuanya akan kembali Pak. Yang muslim, yang tidak muslim, yang mukmin, yang tidak mukmin, yang taat, yang maksiat, semuanya akan kembali. Meskipun dia mohon maaf matinya terbakar, matinya hilang di laut, matinya nggak ada kuburnya. Ya, tunjukkan padaku di mana kuburnya, gitu kan? Walaupun nggak ada kuburnya, tetap semua akan mengalami alam-alam tadi, alam barzah, alam akhirat, kembali kepada Allah. Nah, yang kita harapkan adalah bahwa perjalanan ini dalam rangka meraih ridho Allah. Agar apa? Agar ketakwaan kita, nah, sebagai bekal. Itu kalau khutbah Jumat kan salah satu rukun khutbah adalah wasiat takwa, ya. Khotib kalau enggak ngomong wasiat takwa yang dengan bahasa Arab, kalau yang dengan bahasa Indonesianya mah enggak masalah, enggak juga ya. Usikum wa iyaya bitaqwallah, atau ya ayyuhalladzina amanut taqullah, ya ayyuhannas ittaqullah, ya. Itu harus tuh. Dan takwa adalah sebaik-baik bekal. Nah, maka agar perjalanan hidup ini dalam rangka mencari ridha Allah, yang mana ketakwaan kita juga ikhtiar kita menjauhi hawa nafsu itu bisa terjaga dengan mudah, maka manusia memerlukan yang namanya cara. Nah, cara dalam bahasa Arab thariqah, metode. Nah, di sini dikatakan la budda li saliki tariqil akhirati minal jami'i baina hadhi thalathah wa adami ta'tili li syai'in minha. Sudah seharusnya, mau nggak mau, kudu, bahasa orang Betawi maya, seyogianya seharusnya bagi para penempuh jalan akhirah. Nah, kita kan salik ya Pak, kita orang yang sedang menempuh jalan kepada Allah. Bagi seorang salik, seorang murid, ya, seorang ikhwan akhwat penempuh jalan akhirat, ini harus 3 dimiliki. Jangan sampai jomplang salah satunya. Yaitu apa? Ya, karena apa? Ya tadi, syariat, tarekat, hakikat. 3 hal ini. Kenapa nggak boleh kosong salah satunya? Ya, nggak boleh syariatnya doang, hakikatnya enggak. Hakikat doang nggak pakai syariat. Nah, li'anal haqiqata bila syariatin batilatun. Sebab orang berhakikat tanpa bersyariat itu batil, nggak boleh. Lawannya batil adalah hak, bukan sesuatu yang hak, artinya batil. Wa syariatu bila haqiqatin atilah. Sedangkan syariat tanpa berhakikat itu hampa.
Jadi jangan sampai timpang. Nah, ada contoh ketimpangan. Contoh ketimpangan begini. Ada orang disuruh sholat. Sholli, sholat kamu. Fayaqulu laka. Orang itu ngomong ke kita, la hajata illa sholah. Nggak butuh sholat tuh, nggak butuh saya sholat. Li'anna sa'ida sa'idun fil azal. Kalau memang sesungguhnya orang bahagia mah udah bahagia aja dari sononya. Nggak pakai sholat juga, kalau memang udah ditakdirin bahagia, bahagia aja. Nah, inilah contoh ketimpangan, ya. Nah, sampai orang itu melanjutkan, fa in kuntu sa'idan dakhalul jannata wa ilam usolli. Jadi ada orang disuruh sholat, sholat gitu kan, kata dia nggak perlu sholat karena orang bahagia itu udah bahagia dari sononya. Dan kalau memang saya orang bahagia nih ya, ditakdirin orang bahagia, saya bakal masuk surga kok walaupun nggak sholat. Nah, ini adalah contoh ketimpangan hakikat tanpa syariat. Memang hakikatnya semua sudah digariskan oleh Allah, ditakdirkan. Tapi ketika seseorang hanya melihat hakikatnya tanpa mau menjalankan syariat, ya itu adalah tadi dikatakan hakikat tanpa syarat itu batil. Nggak boleh orang begitu, ya. Dah nggak usah sholat, nggak usah zikir, nggak usah. Kalau udah kaya mah kaya aja, udah bahagia mah bahagia, udah mulia mulia aja, nggak pakai gitu-gituan. Nah, nggak boleh. Nah, maka saya ingat sekali Allah yarham Ajengan Jejen tuh menekankan kepada kami para muridnya, juga kadang kalau dalam ceramah manakib berpesan kepada para mubalik TKN untuk juga menyampaikan ilmu-ilmu syariat lainnya selain daripada pengetahuan-pengetahuan tentang TKN itu sendiri, ya, karena umat harus juga memahami syariat. Nah, saya kebetulan yang memang sering dapat wejangan dari beliau gitu ya, maka di setiap taklim itu menyampaikan, Bapak Ibu, kita berzikir itu sudah keharusan kebutuhan, tapi jangan lupa yang utama itu sholat. Nah, sholat butuh ilmu. Apa ilmunya? Namanya ilmunya fikih. Di ilmu fikih diajarin berwudu yang benar, sholat yang benar, segala macam. Jadi selain menghadiri majelis zikir, juga menghadiri majelis-majelis ilmu. Lanjut Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat. Nah, jadi jalan menuju Allah, jalan yang kita tempuh dalam rangka jalan akhirat menuju Allah dalam keadaan diridhoi, pertama syariat. Syariat ini adalah segala perintah-perintah Allah, hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itu syariat. Kalau tarekat adalah mengamalkan, berjalan di jalan syariat dan mengamalkannya. Sedangkan yang ketiga, yang terakhir hakikat adalah memandang batiniah dari setiap hal-hal yang terjadi yang Allah kehendaki. Mudahnya adalah orang yang mau menempuh jalan akhirat dalam perjalanan hidupnya supaya kembali kepada Allah dengan keadaan diridhoi, ya, maka harus bersyariat. Harus dia punya ilmu tentang hal-hal yang diperintah Allah dan pengetahuan tentang hal-hal yang dilarang Allah. Yang kedua, dia berthariqah, dia mengamalkan segala hal-hal yang sudah Allah perintahkan melalui nabinya. Dan yang ketiga juga penting, tiga rangkaian ini, yaitu hakikat, yaitu apa? Memandang batiniah dari setiap perkara, di balik itu ada apa. Sebab mata kita, mata zahir kita, akal pikiran kita hanya bisa menjangkau yang nampak-nampak saja. Contoh,
saya berpikir, kenapa saya dapat istri yang tipikalnya seperti ini? Padahal menurut akal saya, yang seharus saya dapati menjadi pendamping saya yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi kenapa Allah ngasihnya yang seperti ini? Oh, ternyata setelah sekian tahun perjalanan rumah tangga, oh ini ternyata Allah menghendakinya. Kalau bukan dengan dia, belum tentu hari ini saya bisa seperti ini. Mungkin yang saya inginkan baik, bagus, tapi ternyata menurut Allah yang lebih pas adalah yang sekarang ini. Mohon maaf kalau saya salah memberikan tamthil. Ibaratnya baut, Pak. Motor kan ada baut-bautnya ya, Pak. Ini ada baut bagus, Pak. Wah, bautnya made in Jerman, ya, bukan jajaran Matraman, Jerman, ya. Bautnya bagus. Cuma begitu dimasukin ke motor kita, kekecilan, Pak. Enggak pas. Bagus ini, oh barang bagus ini. Wah, masuk itu barang. Bagus nih. Tapi karena enggak pas, ya mohon maaf. Mau nyobain, cobain aja. Motor Bapak kasih baut yang enggak pas, kekecilan. Ya. Coba ntar jalannya gimana tuh? Ya. Tapi sebaliknya, ketika ini baut biasa saja, ya yang 10.003 gitu ya, yang 10.000 dapat seraup gitu ya. Tapi karena pas, ya cocok, aman, bisa dipakai. Nah itulah, melihat itunya, oh kenapa ya harus seperti ini yang terjadi. Nah dicari bawatinul umurnya, dicari batinnya perkaranya. Nah itulah salah satu yang menjadi tugas kita, berhakikat melihat bawatinul umur. Hakikat itu nadruhu li bawatinil umuri wa syuhudul fi'li min Allah. Seseorang memandang kepada batiniahnya perkara-perkara yang terjadi, hal-hal yang terjadi dalam kehidupan dilihat batinnya. Enggak hanya yang dilihat yang kasat mata, yang kepikir otak, yang kepikir akal. Ya bahasa lainnya adalah dicari hikmahnya apa. Oh, nanti timbul rasa syukur, timbul rasa ridho, rela kepada Allah. Yang itu semua adalah ajaran-ajaran buah daripada ilmu tasawuf, ilmu akhlak yang diajarkan oleh para guru-guru thariqah. Karena yang namanya tarekat tazkiyatun nafsi kan. Nah, orang rajin sholatnya tapi masih ngedumel tentang rezeki, masih kurang. Ya, begitu. Orang berthariqah menjalankan segala syariat, ya kan, berzikir segala macam, tapi belum mau mencapai hakikat, artinya belum belajar mencari batiniah dari perkara, ya belum lengkap. Alhasil kesimpulannya bahwa jalan menempuh akhirat agar kita kembali kepada Allah dalam keadaan Allah ridho dan meridhoi, kitanya ridho, Allahnya meridhoi, adalah 3 hal. Jalankan syariat, yaitu amaliyah-amaliyah yang menjadi kewajiban kita. Kalau kata jajan rukun Islam tuh, ya, sholat, puasa, zakat, dan haji dan segala macam cabang-cabangnya. Kemudian kita juga berthariqah, ya, ada metodenya, mengikuti guru-guru yang ahli di bidang zikir, guru-guru yang ahli membimbing, ya bahasa orang thariqah mah mursyid, ya. Dan yang ketiga adalah berupaya mencapai hakikat, Pak. Berupaya mencari bahwa hal-hal yang ditakdirkan Allah dalam hidup dan kehidupan kita adalah hal-hal yang memang sudah Allah kehendaki dan ada kebaikan. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit yang ada manfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.